Menhas Zaman. Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Menhas Zaman tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari sang ayah, ibu, adik perempuan, serta nenek. Di dunia maya, dia cukup suka memainkan game MMORPG yang berjudul Perfect World dan mengikuti server Discord-nya dengan nama Perfect World Void. Kehidupan sehari-hari Menhas sebenarnya biasa saja, bahkan dia dikenal baik dan pendiam oleh keluarga dan tetangganya. Namun dia memiliki rahasia yang keluarganya tidak ketahui. Jadi Menhas adalah seorang mahasiswa teknik mesin yang ternyata sudah putus kuliah setelah 1 tahun mengenyam pendidikan. Kegagalannya ini dipicu dari nilai mata kuliahnya yang jelek. Tapi selama 3 tahun, dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia masih kuliah. Setiap hari dia berpura-pura pergi kuliah, padahal dia menghabiskan waktunya di gym atau pergi ke mall. Hal itu diungkapkan kepada rekan-rekan Perfect World-nya di Discord. Melalui tulisan yang dibagikan, Menhas menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah seorang ateis, meski keluarganya menganut agama Islam. Selain itu, dia juga merasa gagal menjadi seorang anak. 28 Juli 2019 seharusnya menjadi tanggal kelulusan bagi Menhas, karena dia tidak ingin ketahuan berbohong dan mengecewakan keluarganya. Sehari sebelumnya pada tanggal 27 Juli, melalui chat Discord-nya, Menhas berniat untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya secara bertahap, dimulai dari ibunya, neneknya, adik perempuannya, dan terakhir ayahnya yang baru pulang kerja larut malam. Setelah menghabisi keluarganya, dia berniat untuk makan junk food, menemui mantan pacarnya, minum, dan merokok. Dia bahkan bersedia untuk mengirimkan foto kondisi keluarganya kepada user Discord. Merasa kalau ini sudah di luar akal sehat, warga Discord dari lintas negara akhirnya bekerja sama melacak identitas dari Menhas. Mereka menelusuri histori pesannya, menghubungi teman dekatnya, serta menggali jejak digital dari pembayaran PayPal milik Menhas. Dalam waktu singkat, warga Discord berhasil menemukan lokasi Menhas yang berada di kota Markham, Ontario di negara Kanada. Setelah ketemu, mereka menghubungi kepolisian setempat dan menyerahkan bukti berupa gambar yang dibagikan Menhas. Polisi pun mendatangi rumahnya pada tanggal 28 Juli, dan ini adalah pesan Discord terakhir dari Menhas sebelum akhirnya dia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Beberapa sumber yang kutemukan menyebutkan bahwa keluarga Menhas adalah imigran dari Bangladesh, dan ayahnya sendiri yang bekerja keras sangat menjunjung tinggi pendidikan anaknya dan menaruh ekspektasi besar terhadap Menhas. Singkat cerita, Menhas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 40 tahun. God Raid UC Irvine. Pada 9 Januari 2024, tepatnya jam 9 malam waktu setempat, terjadi serangan cyber di berbagai server Discord University of California, cabang Irvine. Para hacker berhasil menyusup ke sekitar 30 server Discord yang terafiliasi langsung dengan kampus dan membanjirinya dengan konten grafis ekstrim seperti kekejaman terhadap manusia dan hewan, insiden ledakan, serta konten disturbing lainnya. Sekitar 3.000 pengguna Discord yang merupakan gabungan dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik syok berat dengan serangan mendadak ini. Bahkan beberapa mahasiswa sampai tumbang dan harus dirawat di rumah sakit karena muntah hebat, serangan panik, dan trauma psikologis lainnya. Selain menyebarkan konten kekerasan, para pelaku juga memasukkan unsur pelecehan yang secara spesifik menargetkan mahasiswa transgender. Mereka juga meminta uang tebusan sebesar $1.000 untuk menghentikan aksinya. Namun jumlah yang kecil ini dianggap jokes bagi para mahasiswa dan tidak pernah dibayarkan. Serangan ini juga menyebabkan beberapa server kehilangan komunikasi dan data penting untuk kegiatan belajar mengajar, dan server matematika adalah yang paling parah terdampak. Perlu diketahui bahwa server-server tersebut dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa. Alhasil mereka lah yang harus melawan balik para pelaku. Dipimpin oleh koordinator komunitas Discord mahasiswa yang bernama Alina Kim, dia mengumpulkan sekitar 100 moderator untuk menyusup ke dalam server Discord milik para peretas, lalu mengambil semua user ID dari akun-akun yang terlibat dalam serangan. Total ada sekitar 400 akun yang berhasil mereka identifikasi. Alih-alih memblokir secara manual satu persatu, seorang mahasiswa teknik biomedis bernama Fit Bautran menciptakan bot Discord untuk memblokir akun-akun pelaku secara otomatis dan melindungi 98 server Discord kampus. Dalam waktu 24 jam, bot Discord yang dibuat Fatbow memungkinkan 100 moderator untuk bersama-sama mengidentifikasi dan memblokir spammer di semua grup secara bersamaan.
Meskipun semua server Discord itu tidak dikelola oleh staf kampus, dari pihak staf sendiri tetap memberikan dukungan kepada mahasiswa berupa layanan pemulihan mental dan konseling, serta menyediakan sumber daya keamanan cyber untuk melindungi komunitas kampus secara keseluruhan. Setelah berhasil melawan balik, para mahasiswa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, termasuk FBI. The Buffalo Incident. Pada bulan Maret 2020, ketika orang-orang harus mengurung diri di rumah karena pandemi COVID, ada seorang pemuda berusia 16 tahun asal New York bernama Peyton Gendron yang juga mengalami hal yang sama. Mengalami kebosanan ekstrim, Peyton mencoba hal baru sebagai penghiburan, yaitu mengakses 4chan. Awalnya hanya sekedar iseng, namun perlahan kegiatan barunya itu membuatnya kecanduan. Seperti yang kalian ketahui kalau 4chan adalah forum anonim yang terkenal toksik dan tanpa sensor. Diketahui, Peyton cukup aktif mengikuti papan diskusi political incorrect. Dari sinilah dia mulai ada pemikiran rasis. Dia terpapar dengan teori konspirasi Great Replacement yang mengklaim bahwa populasi kulit putih sedang sengaja digantikan oleh kelompok non-kulit putih. Tapi yang terpenting adalah Peyton sangat terobsesi dengan pelaku penembakan Christchurch Selandia Baru pada tahun 2019. Sejak saat itu, Peyton memiliki niat gelap untuk melakukan sesuatu yang gila. Lalu pada bulan November 2021, ketika usianya sudah 18 tahun, Peyton membuat server Discord pribadinya sebagai buku harian. Isinya memuat bagaimana dia menjadi radikal selama pandemi COVID-19. Oh ya, Peyton punya username Discord yang bernama Jimbo Boy. Di server Discordnya itu, dia menuliskan rencana dari aksi terornya yang terinspirasi langsung dari insiden Christchurch. Dia memilih kota Buffalo, New York karena persentase kulit hitam yang relatif tinggi dan cukup dekat dengan tempat tinggalnya. Untuk lokasi yang lebih spesifik, Peyton memilih Tops Friendly Market sebagai target aksinya. Dia sampai mensurvei lokasi kejadian dengan menggambar peta di atas kertas sembari mencatat detail kamera pengawas di berbagai sudut toko tersebut. Selain itu, berbagai barang bawaan juga dia persiapkan demi melancarkan aksinya. Meski rencananya ini cukup matang, Peyton sendiri pun ragu untuk melakukannya. Dia mengalami gejolak batin yang intens sembari mencari pembenaran bahwa dia tidak seharusnya melakukan hal itu. Di saat yang sama, Peyton juga memiliki keinginan untuk bundir. Awalnya, Peyton berencana melancarkan aksinya pada 15 Maret 2022 sebagai bentuk peringatan 3 tahun setelah tragedi penembakan di Selandia Baru. Namun karena kebijakan pembatasan COVID-19 yang masih berlaku, dia terpaksa harus menunda aksinya. Puncaknya pada tanggal 14 Mei 2022, sekitar jam 2:03 sampai jam 2:14 siang waktu setempat, Peyton mengirimkan 13 pesan ke 65 user Discord dan memberikan undangan ke server Discord yang berisikan diary miliknya. Sebanyak 15 user menerima undangan Discord tersebut. Salah satu dari 13 pesannya bertuliskan, "Happening, this is not a drill." Disertai link live stream aksinya yang disiarkan langsung di Discord dan Twitch. Lalu pada jam 2:30, dengan mengenakan rompi anti peluru, perlengkapan taktis, dan helm yang dilengkapi kamera GoPro, Peyton mulai menembaki orang-orang di supermarket, dari satpam hingga para pengunjung. Tidak sampai 10 menit, aksinya berhasil dibukukan oleh pihak berwajib. Total ada 10 orang dinyatakan tewas dan 3 orang mengalami luka-luka. 11 dari 13 korban penembakan adalah orang kulit hitam. Kasus ini menjadi sangat sensasional di Amerika Serikat. Bahkan Discord sendiri sampai memberikan respon dan klarifikasi terhadap insiden tersebut. Meski server Discord-nya sudah dihapus, sebagian catatan harian milik Peyton masih ada di internet. Singkat cerita, Peyton dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan terorisme dalam negeri bermotif kebencian. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. 764. Pada tahun 2021, ada seorang remaja 15 tahun asal Texas bernama Bradley Cadenhead mendirikan jaringan organisasi bernama 764. Diambil dari 3 digit awal kode pos tempat tinggalnya. Pemikirannya ini terinspirasi langsung dari kelompok predator satanisme neonasi yang bernama Cult. Pada masa awal remajanya, Bradley mengalami gangguan psikologis dan merasa terisolasi. Dia sering dirundung teman sekolahnya dan sering mengakses konten kekerasan sejak usia 10 tahun. Setelah putus sekolah pada usianya yang ke-15, Bradley mengisolasi diri dan mempelajari taktik manipulasi psikologis dari kelompok Cult.
Dari sinilah Bradley dibantu oleh seseorang yang dia temui di Minecraft untuk membuat jaringan 764 melalui server Discord. Kelompok jaringan ini memiliki niat dan intensi yang cukup gelap. Mereka menyusup ke dalam game online populer seperti Roblox, Minecraft, dan Fortnite untuk mencari korban. Korban yang mereka incar biasanya dari kelompok rentan seperti remaja yang kesepian, terutama pelaku mengirimkan pesan DM kepada korban untuk diberikan item game atau menjalin hubungan romansa, lalu mengajak mereka untuk masuk ke server Discord atau channel Telegram. Setelah kepercayaan terbangun, pelaku akan mengancam korban dengan informasi pribadi yang berhasil mereka kumpulkan. Dari sinilah korban terjebak dalam tekanan psikologis yang berat dan seringkali dipaksa melakukan hal-hal berbahaya sebagai berikut. Kasus yang ditimbulkan oleh jaringan ini sangat-sangat disturbing dan tidak bisa kujelaskan secara detail, mengingat YouTube sangat sensitif dengan pembahasan yang berkaitan dengan satu kasus yang paling terkenal, yaitu user Discord bernama White Tiger yang bisa kalian cari sendiri di internet. By the way, akun Discord Bradley saat ia masih aktif sering dihapus dalam sehari karena laporan pengguna. Tapi dia masih bisa membuat akun baru lagi dan lagi. Pada bulan Agustus 2021, Bradley ditangkap oleh polisi dan dinyatakan layak diadili sebagai orang dewasa. Setelah penangkapannya, FBI turun tangan menginvestigasi jaringan 764 yang lebih luas dan melakukan penggerebekan terhadap anggota-anggota lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk New York dan negara-negara lain. Meskipun otak dari 764 telah ditangkap dan dijatuhi hukuman 80 tahun penjara, dampak dari aksinya Bradley telah melahirkan banyak predator internet di seluruh dunia. Bahkan FBI sendiri menetapkan kasus ini sebagai ancaman nasional berupa ekstremisme kekerasan nihilistik. Sejak 2021 sampai sekarang, jaringan ini masih beroperasi secara diam-diam dan terus menimbulkan kasus serius terhadap kelompok yang lebih muda. Bisa dibilang, jaringan 764 ini adalah salah satu rabbit hole paling gelap dan disturbing yang ada di internet. Gimana menurut kalian?